Clean arsitektur di Flutter, tapi versi yang lebih sederhana. Di sini saya buat untuk dokumentasi cara penggunaan dan contoh sampelnya kayak gimana. Untuk penamaannya di sini saya kasih nama S1. Eh, nggak ada asal-usul lebih spesifiknya sih, tapi dia mengusung konsep clean arsitektur, tapi ada pengurangan-pengurangannya gitu, supaya tidak terlalu banyak boilerplate code-nya gitu. Pertama, di arsitektur Flutter ini udah menerapkan separating concern, jadi pemisahan tanggung jawab itu, dan dipisahkan oleh dua layer. Kalau dari clean architecture-nya sendiri, yang dikembangkan oleh Uncle Bob, punya tiga layer, yaitu layer presentation, layer domain, dan layer data. Sedangkan di sini hanya menerapkan presentation dan data layer saja. Nah, arsitektur yang diimplementasikan ini mendukung modularity, testability, dan maintainability. Jadi untuk keperluan skalabilitas juga dia oke gitu. Untuk gimana penerapan fitur di arsitektur ini, saya contohkan yang penerapan fiturnya itu di bagian presentation layer. Tapi bisa aja kalian bikin fiturnya itu semuanya. Jadi dalam satu fitur punya presentation dan data layer. Nah, kalau yang dicontohkan di sini, fiturnya itu diterapkan di dalam presentation. Jadi, satu project punya satu presentation layer, tapi di dalam presentation ada banyak fitur. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, sekarang kita coba cek dulu ke flow-nya di sini. Flow-nya ini, pertama dari sisi presentation layer, di mana user berinteraksi dengan aplikasi melalui user interface di bagian view. Misal ada user yang ngeklik button atau melakukan scroll atau pindah halaman yang nge-trigger sebuah event di dalam state management. Contoh di sini menerapkan state management block ataupun qubit. Ketika event ke-trigger di dalam state management blocknya atau qubit, maka akan ngeproses sesuatu. Di sini akan mengakses ke bagian data layer melalui perantara repository. Untuk repository, ada penerapan abstrak atau construct dan juga implementasinya. Biasanya untuk kelas abstraknya itu lebih sederhana dan ada dokumentasi penjelasannya. Tapi kalau kelas implementasi lebih fokus ke gimana cara implementasi kodenya. Nah, dari repository nanti ada pengecekan-pengecekan tertentu. Misal ada akses ke sebuah platform atau ke sebuah service tertentu yang spesifik. Misal ada sebuah pengecekan connectivity. Nanti setelah dicek connectivity, terus misalkan perlu akses ke lokal, nanti tinggal diarahkan ke lokalnya. Tapi kalau misalkan perlu akses ke remote atau ke API gitu atau ke backend atau ke server, nanti akan melalui perantara yang versi remote. Nah, tahap selanjutnya ini dari repository dilanjutkan ke bagian data source yang masih di dalam data layer. Data source ini dibagi dua, ada yang versi remote atau API atau istilahnya online, atau ada juga yang versi lokal atau istilahnya offline. Kalau dari lokalnya, nanti dia akan akses ke penyimpanan lokal. Penyimpanan lokalnya bisa beragam. Kalian bisa implementasi apapun, tergantung apa yang dipengen sama developer atau requirement-nya kayak gimana. Misal di sini dari arah lokal data source itu diteruskan ke preference, server preference, atau ke Hive, atau ke SQLite, atau mungkin ke penyimpanan data lokal yang lain, gitu. Nah, sedangkan untuk yang versi remote, nanti dia akan diarahkan ke sebuah API. API-nya bisa beragam, API yang dibuat custom oleh backend-nya, atau API misal kayak Firebase, atau API mungkin backend as a service yang lainnya gitu.
Jadi nanti yang beragam macamnya itu di bagian sininya. Apakah versi custom backend, apakah versi cloud, atau versi yang lainnya. Kalau versi lokalnya apakah ke SQLite atau ke package yang lain atau kemana gitu. Tapi ini udah dibungkus pakai template sedemikian rupa. Nah, nanti timbal balik data yang dikirim atau maupun data yang diterima, misal dikirim dari repository, dikirim dari blog ke repository atau dari repository ke blognya, atau dari repository ke remote data source, ataupun sebaliknya dari remote data source dikembalikan ke repository dalam bentuk model. Dalam clean arsitektur, data itu bentuk datanya ada dua, ada domain. Di domain layer ada entity atau entitas, dan di bagian data layernya ada disebut dengan model. Keduanya saling berkaitan, cuman kalau model ini lebih spesifik. Biasanya setiap request ke network atau setiap request ke data lokal itu punya struktur datanya tersendiri. Misal untuk ngambil data popular destination atau misalkan ngambil data nearby destination. Nah, datanya bisa aja berbeda. Nah, setiap data yang berbeda ini punya kelas modelnya masing-masing. Nah, awalnya kayak gitu, plan architecture. Nanti dari yang awalnya masing-masing ini dibikin general, lebih umum ke dalam sebuah entitas di dalam domain layer. Hanya saja di arsitektur ini dibatasi dua layer. Jadi, model di sini dia berperan sebagai DTO atau Data Transfer Object, juga berperan sekaligus sebagai entitas atau versi general dari sebuah model. Gitu. Nah, karena dia punya dua keadaan sebagai DTO ataupun sebagai entitas, maka nanti si model ini mempunyai properti yang require dan ada beberapa properti yang opsional. Gitu. Untuk penjelasannya, kalian bisa baca lagi ke bagian bawahnya di sini, Architecture Overview, Presentation Layer, Data Layer Model, kemudian komponen-komponennya untuk penjelasan lebih spesifik. Di bagian box yang warna merah atau view itu kayak gimana, responsibility atau tanggung jawabnya, kemudian interaksi yang bisa terjadi itu apa aja, dan lain sebagainya. Nah, untuk flow-nya di sini saya sediakan juga dalam bentuk deskriptif atau teksnya. Jadi kalau misalkan kalian agak susah ngebaca dari sisi diagram, bisa coba versi teksnya. Kalau susah ngebaca teks, nanti kalian bisa coba baca lewat diagram. Scroll ke bawah lagi, di sini ada contoh, struktur, project, folder, file, dan lain sebagainya. Ada command, ada core, ada data, dan ada presentation. Nah, di presentation ada berbagai fitur. Misal di sini ada fitur onboarding, ada fitur destination detail, ada fitur review. Nah, setiap review ini ada yang berdiri sendiri dan ada yang dibikin grouping lagi. Nah, biasanya kalau yang dibikin grouping ini, contoh yang dibikin group destination. Jadi ada fitur-fitur yang dia relate. Destination detail ini dia relate ke destination. Kemudian review juga dia relate ke destination. Terus ada user. Di sini ada fitur account, ada juga fitur file. Di sini pendekatan fiturnya lebih ke sebuah halaman. Jadi ada halaman account, ada halaman profile. Tapi keduanya dia relate ke yang namanya user, makanya dibikin grouping lagi. Ada group user dan di dalamnya ada dua fitur. Tapi ada juga fitur yang dia berdiri sendiri, nggak ada grouping. Contoh di sini ada home. Atau misalkan ada setting. Nah, setting juga sebetulnya bisa aja termasuk ke user relate. Tapi itu kembali lagi tergantung kebutuhannya kayak gimana. Atau tergantung kembali ke developer yang bikinnya kayak gimana. Di sini ada contoh hasil dari uh, sampel project yang di sini. Kalian bisa cek langsung ke sini ada folder libnya. Di bagian command itu ada apa aja sih? Contohnya nanti kalian bisa cek aja langsung ke sini. Di sini ada block atau out. Jadi ada state management yang sifatnya global, biasanya disimpan di command gitu. Karena di sini state manajemennya pakai block atau qubit, jadi bikin foldernya block atau qubit. Kemudian dilanjutkan nama bloknya apa. Misal block out.
atau Outlook. Di command juga ada utilitas atau utility. Di sini saya contohkan ada tiga, ada untuk pengaturan tanggal atau waktu, kemudian untuk angka, untuk kebutuhan number, bisa kayak pricing, kayak gitu, untuk harga-harga, atau untuk numerik, dan juga ada bentuk info, kayak snack bar. Kalau misalkan nanti kalian perlu kayak tampilan TOS atau notification, bisa juga dimasukkan ke utilitas nantinya. Selanjutnya ada widget. Di command juga ada beberapa widget yang reusable, digunakan di berbagai fitur gitu. Nah, penyimpanannya di sebelah sini. Terus ada juga di sini app asset. Untuk keperluan asetnya itu kayak gimana? Di sini saya contohkan dibungkus pakai sebuah kelas dan datanya itu dalam bentuk tipe record. Jadi cara aksesnya itu mirip kayak pengaksesan properti di sebuah objek. Kayak gitu. Terus ada app colors, ada app constant, dan ada enumeration. Di dalam core, ini intinya, biasanya itu dimasukkan sesuatu yang kayak masih berkaitan dengan layer-layer, tapi tidak bisa dimasukkan ke layer. Dia kayak berdiri sendiri gitu. Nah, jadi dicantumkan atau dimasukkan ke core. Misal di sini ada error, jadi ada template error. Dibagi dua, ada exception dan ada failure. Kalau exception, ini kebutuhan error yang lebih teknikal. Sedangkan kalau failure, error, indikasi error atau kegagalan, tapi lebih umum, general. Nah, nanti tampilan teks error atau informasi error yang ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh user, yang digunakan adalah error failures, bukan exception. Kalau error exception biasanya digunakan dalam mode debugging. Jadi ketika developer melakukan sebuah testing, apakah ada error atau enggak, nah biasanya mereka ngecek ke bagian data error exception-nya kayak gimana. Gitu. Kemudian di core juga ada platform, di sini lebih dikaitkan ke sebuah service atau layanan. Misalnya ada network info, jadi ada fungsi untuk ngecek connectivity, apakah aplikasi ini dia sedang online atau sedang offline, atau mungkin ada konektivitas ke sebuah perangkat, misalkan ada Bluetooth, atau konektivitas tertentu yang bentuknya kabel dan lain sebagainya. Di core juga ada pengaturan root management. Di sini dicontohkan menggunakan package Boruter yang lumayan powerful, bisa digunakan untuk berbagai macam case, kayak untuk handle deep link, kemudian declarative routing, terus di sini untuk custom nested routing yang contohnya pakai cell root dan lain sebagainya. Juga untuk ngehandle kayak redirect, jadi lebih mudah untuk ngaturnya kalau pakai GoRouter. Dan di core juga ada penerapan dependency injection yang biasanya berkaitan dengan singleton. Di sini menggunakan package dari Getit yang merupakan implementasi service locator. Tapi secara umum teorinya disebut dengan dependency injection. Nah, kalau di data layer ada 3 folder, ada data source yang dibagi lagi ada lokal dan juga ada remote. Kalau versi lokal diakses ke lokal, di sini dicontohkan menggunakan package Hive Flutter untuk menyimpan sesi token user data. Terus di bagian remote, di sini dicontohkan akses ke API menggunakan HTTP. Ada contoh yang versi authentication, dan ada juga lebih ke resource data, contoh object destination. Di bagian folder models, di sini lumayan ada banyak contoh-contohnya. Di bagian destination model, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, model di sini berperan sebagai data transfer object maupun juga sebagai entitas. Jadi ada properti yang require dan ada juga yang opsional.
Di bagian repository, contohnya di sini ada untuk autentikasi repository yang mengakses di sini kalau dicek data source-nya. Ada pengecekan ke remote data source, ke online-nya, dan ada juga ke session local data source, ke versi lokal. Nah, jadi repository ini tempat untuk eh, decision making-nya, menentukan apakah si fungsi ini harus diterapkan ke API, apakah diteruskan ke data lokal, ditentukan di sini. Dan di sini juga repository adalah sebagai tempat untuk mengkonversi tipe error yang technical menjadi error atau respon problem yang lebih general. Jadi yang tadinya exception akan di-convert menjadi sebuah failure. Kayak gitu. Di bagian repository, nggak harus selalu akses ke lokal dan juga ke remote, tapi bisa aja hanya salah satu. Misal, dari sebuah repository hanya mengakses ke local data source, atau dari sebuah repository hanya mengakses ke remote data source. Bisa aja terjadi. Lanjut ke bagian presentation layer. Di sini ada contoh untuk fitur home dan ada fitur dashboard. Di sebuah fitur, nggak harus selalu memiliki state management. Ada yang hanya memiliki view-nya saja, contoh di sini. Dan ada juga selain view, ada state management-nya, yaitu pakai block. Gitu. Kalau nggak pakai state management, block ini bisa aja pakai state management yang lain. Ini hanya template. Jadi nanti tinggal diganti aja, misalkan di sini bukan folder block, tapi misalkan kalau pakai getx folder controller misalkan, terus ada file-file state management getx-nya. Kalau misalkan pakai state management provider, misalkan dinamakannya provider, atau yang pakai state management report dan state management yang lainnya ditentukan namanya apa. Gitu. Terus ada contoh main untuk penerapan tema, terus ada logging. Oh ya, sorry. Di bagian data source juga nanti ada proses monitoring aktivitas. Jadi menggunakan package di sini logging nama package-nya dan pengaturannya disimpan di main. Kalau misalkan kita nggak perlu lagi logging, nanti tinggal di komen atau dihapus saja di sebelah sini. Termasuk juga di sini hanya berjalan di dalam mode debug. Jadi di mode rilis nggak bakal dijalankan lagi loggingnya. Jadi bisa meringankan ukuran aplikasi. Kayak gitu. Untuk contoh implementasi real project-nya, kalau bisa coba di sini beli source yang sudah saya buat. Di sini dengan studi kasus Hotel Finder atau juga terkait destination di sini. Jadi nanti kalian bisa cek langsung untuk gimana sih implementasi yang sebenarnya dari latar arsitektur E1 ini. Gitu. Kalian bisa cek ke sini. Kalau ada yang pertanyaan yang kurang paham, silakan komen di bawah. Segitu aja mungkin. Sampai ketemu di next video.